Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zaida. Hari ini kami mau panen sayur lagi nih teman-teman. Yuk ikutin aku panen sayur dan melihat macam-macam sayur yang ada di sini. Nah, seperti ini ada pohon cabai yang ikut nyempil di tanaman pakcoy karena saking terbatasnya lahan ya teman-teman. Pohon cabai ditanamin di pinggir-pinggir kayak gini. Dan di bagian tengahnya kita tanami sayuran yang lainnya kayak pakcoy gini dan bayam juga ya teman-teman. Terus di sini juga ada terong ungu, ada yang udah mau berbunga dan ada yang masih kecil. Alhamdulillah kalau untuk kebutuhan sehari-hari udah cukup dengan yang kita tanam aja. Malahan kadang panennya sampai kejar-kejaran karena yang ini belum habis kita panen, takut ketuaan, yang lain pun cepet banget gedenya. Kadang pernah juga udah dibagiin ke tetangga, tapi masih sisa banyak. Masya Allah banget ya teman-teman. Asal kita ada niat untuk menanam ya udah bismillah aja ya teman-teman. Untuk hasilnya insya Allah pasti ada. Nah, untuk area di depan rumah ini khusus ditanamin sayur yang kecil aja kayak bayam, kangkung, pakcoy, dan sawi gitu ya teman-teman. Untuk sayuran kayak gini dia sekali tanam bisa kita panen berkali-kali sampai hampir 5 bulan ya teman-teman sejak pertama kali kita tanam. Kalau kangkung yang ini punya ditanam baru kurang lebih 1 bulan udah bisa dipanen alhamdulillah. Jadi cara kita panennya dipotong kayak gini ya teman-teman supaya tumbuh lagi seperti ini juga. Untuk cara perawatannya gimana supaya bisa panen berkali-kali, cukup kita kasih pupuk seminggu sekali atau kapan pupuk diperlukan. Misalnya daun udah agak kuning berarti itu udah butuh dikasih pupuk ya teman-teman. Terus cara perawatan supaya tidak diserang hama seperti ulat atau kutu yang kecil-kecil itu bisa diperhatikan aja kalau mulai ada nampak ulat atau hama kecil-kecil, biasanya daunnya kuning bintik-bintik atau dimakan ulat, itu langsung disemprot racun hama ya teman-teman. Terus setelah seminggu penyemprotan itu baru boleh untuk dikonsumsi ya, karena biar racunnya hilang dulu gitu. Dan untuk penyiramannya cukup sehari 2 kali, disiram pagi dan sore hari. Terus di sini ada cabai keriting yang aku tanam aja di pinggir-pinggir sayuran lain karena kebanyakan aku semai kemarin nggak cukup polybag. Dan ini dia sayuran pakcoy yang udah siap dipanen, sebagian ada yang masih kecil juga. Kalau tanaman pakcoy ini cara tanamnya disemai dulu di pot dry, kemudian kalau udah besar baru dipindah tanam ke tanah, atau bisa pakai polybag, botol bekas juga bisa ya teman-teman. Atau bisa juga disemai bibitnya langsung, tapi kalau ditanamnya di tanah kayak gini lebih bagus disemai dulu di pot dry supaya tumbuhnya sejajar dan bagus. Kalau ditanam bibit langsung nanti kalau ada yang nggak tumbuh harus ditanam ulang. Itu pengalaman kami yang pernah kami coba dua-duanya. Nah, ini dia hasilnya, hampir kurang lebih sebulan udah bisa dipanen dan hasilnya segini, lumayan ya Masya Allah. Terus di pojok sini ada tanaman cabai rawit, cabai keriting, dan ada tomat juga. Walaupun desak-desakan, alhamdulillah semua udah berbuah. Ini juga dikasih pupuk 1 minggu sekali dan disemprot pembasmi hama kalau diperlukan. Untuk pupuk atau pembasmi hama itu bisa kita beli di toko pertanian ya teman-teman. Jadi disesuaikan aja keperluannya. Untuk pupuk bunga atau pupuk untuk daun itu beda-beda pupuknya. Nah, ini cabai rawitnya yang model besar-besar gitu ya teman-teman. Dia tuh kayak karangan bunga lawang, jadi dia satu tangkainya banyak buah gitu, bukan yang satu-satu biji. Dan kita petik aja beberapa untuk keperluan memasak hari ini. Terus di sini juga ada tomat, tapi buahnya belum ada yang merah. Untuk perawatan cabai sama tomat hampir sama, dikasih pupuk, terus daunnya yang bagian bawah dibuang supaya tumbuh lebih besar batangnya. Ini dia tomatnya, walaupun buah nggak sebesar yang dijual di pasar, tapi untuk kita masak sendiri udah bisa banget ini ya teman-teman. Apalagi sekarang ini tomat lagi mahal banget. Jadi kalau untuk keperluan sehari-hari tinggal kita petik aja di kebun ya teman-teman. Begitu juga dengan sayuran, kita petik seperlunya aja untuk sekali atau 2 kali masak, biar sayurannya selalu fresh
dan nggak usah kita simpan di kulkas. Kalau sawi biasanya buat sayur tambahan di mie goreng atau bihun goreng ya teman-teman, tambahan di mie ayam, kalau ditumis juga enak sih. Untuk sayuran sawi ini bisa juga cara panennya dipetik daun yang bagian bawah dulu supaya tumbuh lagi bagian atasnya. Dan hasilnya bisa kita panen lagi sampai beberapa kali. Ini tinggal sisa-sisa yang belum dipanen, udah pada bolong-bolong, nanti tinggal disemai lagi bibitnya ditanam baru di tempat yang kosong ini. Untuk masa panen sayuran ini hampir sama semua, kurang lebih 1 bulan, terus perawatannya juga sama. Alhamdulillah nggak terlalu sulit ya teman-teman. Yang penting media tanamnya harus bagus ya teman-teman, jadi bisa tumbuh subur tanaman yang kita tanam. Sebelum kita menanam sayuran itu bagusnya digemburin dulu tanahnya atau dikasih pupuk kandang dicampur dengan sekam padi juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada bayam. Bayam yang di bagian tengah ini udah kekuningan dan daunnya juga udah kecil ya teman-teman. Itu tandanya udah bisa kita kasih pupuk lagi supaya nanti dia tumbuh pucuk baru lagi ya teman-teman. Kalau ini bayam punya ditanam baru kurang lebih udah sebulan, jadi udah siap dipanen. Dan untuk panen yang pertama memang daunnya lebih besar. Cara panennya sama kayak kangkung, dipotong juga biar tumbuh lagi tunas-tunas baru. Dan bisa dipanen berkali-kali sampai kurang lebih 5 bulan. Dan perawatan juga sama ya teman-teman. Seperti kangkung, sawi, pakcoy hampir sama, dikasih pupuk aja dan dilihat hamanya. Kalau sayur bayam memang nggak pernah bosan-bosan ya teman-teman. Paling suka sayur bayam ditumis dan di sayur bening aja udah enak banget. Kalau kalian suka sayur apa nih teman-teman? Aku biasanya kalau pas panen sayur bayam pertama kayak gini kan daunnya besar, jadi aku suka bikin keripik daun bayam. Untuk semua jenis sayuran yang daun-daun kayak gini bisa dipakai pupuk NPK 16 ya teman-teman. Dia bentuknya bulat-bulat kecil kayak mutiara, warnanya berwarna biru. Cara pakainya dicampur aja dengan air kemudian disiram ke tanaman. Jadi teman-teman bisa lihat ini tanaman sawinya posisi pas di depan jendela, ada space sedikit aja jadi kita tanemin sawi. Alhamdulillah tumbuh subur seperti bayam ini juga, dan ada cabai di pinggirnya walaupun nggak berbuah maksimal tapi bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Jadi lebih bagusnya tanaman cabai itu ditanam di polybag besar, untuk satu polybag 1 batang. Nah, di sini juga ada cabai yang belum besar, baru tumbuh cabang-cabang gitu. Pokoknya di setiap pinggiran tanaman sayur itu ada tanaman cabainya. Terus di sini juga ada bunga. Ini sisa-sisa bunga waktu itu kan ada ya musim bunga. Jadi sekarang kita udah beralih ke tanaman sayur. Terus di pinggir pagar sini ada tanaman pakcoy, entah dari mana terbang bijinya, udah tumbuh sendiri dengan subur tanpa perawatan dan dikasih pupuk. Nah, beginilah kondisi tanaman sayur di depan rumah. Saking sempitnya lahan jadi pada desa-desakan. Sebenarnya lebih bagus tanaman cabai itu ditanam satu-satu di polybag. Karena kemarin aku semainya terlalu banyak, hampir 40 biji. Jadi ya udah kita tanam aja di mana yang memungkinkan. Kalau ditanam di polybag juga bingung nanti taruh polybagnya di mana, 40 polybag besar. Jadi memang solusi yang bagus di sela-sela daun bayam aja kita tanamin cabai. Hal yang paling menyenangkan berkebun sayur ya waktu panennya ya teman-teman. Dulu setiap pulang kampung selalu bawain sayur macam-macam. Sekarang malah kebalikan, kita yang bawain sayuran pas kita pulang kampung. Walaupun sayuran di sini lumayan murah ya teman-teman, seikat kecil dijual 2.000 biasanya. Tapi panen hasil sendiri itu lebih istimewa ya. Dan berkebun itu rasanya kayak refreshing banget, suka aja gitu lihat tanaman-tanaman.
Oke, kita udah siap panen. Lanjut, aku mau ke belakang. Yuk ikutin aku. Terus kita lihat ada apa di belakang nih, teman-teman. Pertama yang kita jumpain di sini ada tanaman terong ungu, ada yang besar dan kecil. Padahal ini disemainya bareng, tapi karena polybagnya beda ukuran, jadi yang besar polybagnya lebih cepat tumbuh. Nah, ini yang paling besar udah tumbuh bunganya, ada 2 biji. Mudah-mudahan bisa tumbuh sampai buahnya. Memang ukuran polybagnya sangat mempengaruhi pertumbuhan ya teman-teman. Jadi untuk pohon yang besar sebaiknya gunakan polybag yang besar juga. Terus di sini juga ada cabai yang ditanam langsung di tanah. Dan ini ada barisan tomat yang udah mulai berbunga, ada juga yang udah bisa dipanen, alhamdulillah. Nah, di sini daun bawang aku tanam dari sisa-sisa bawang untuk masak. Jadi kita potong setengah aja lalu kita tanam di pot. Kalau tiba-tiba daun tomat jadi keriting itu kira-kira kenapa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak gimana cara ngatasinnya? Padahal udah dikasih pupuk, hama juga kayaknya udah nggak ada. Untuk tanaman tomat memang agak sulit ya teman-teman cara perawatannya. Nah, di sini ada tanaman-tanaman lain seperti kacang panjang, ada yang udah mulai merambat, terus di bagian ini ada space untuk ditaruh daun seledri karena dia nggak boleh terlalu kena matahari. Di sini juga ada timun cuma 1 polybag aja, isinya ada 3. Di bagian atas ini bisa untuk tanaman gambas, jadi satu tempat ini bisa untuk 3 macam sayuran ya teman-teman, jadi bisa untuk menghemat lahan. Oke, di sini ada pakcoy yang disemai di pot tray. Ini tinggal kita tunggu untuk pindah tanam. Di sini juga ada ternakan kelinci, jadi sisa sayuran bisa dikasih makan kelinci. Semuanya bisa dimanfaatin, nggak ada yang mubazir ya teman-teman. Oke, lanjut kita mau petik tomatnya dulu. Ini ada 3 buah yang udah merah. Tomatnya segini aja, nggak terlalu besar. Terus duanya lagi ukurannya agak terlalu kecil. Ini faktor kekurangan nutrisi mungkin ya teman-teman, tapi untuk pemula yang belum terlalu mengerti di bagian tanam menanam udah bisa lah ya. Gimana teman-teman, seru ya berkebun di pekarangan rumah. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan udah nonton video aku. Semoga bermanfaat, bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Oke, lanjut di sini aku mau tumis sayur kangkung yang tadi udah aku panen. Jadi kita tumis dulu bawang, terus ada irisan tomat, kita tumis sampai harum. Baru kita masukkan semua sayuran tadi yang udah kita cuci dan kita masak dengan api besar aja supaya warnanya tetap cantik. Jangan lupa dikasih garam, saus tiram dan kaldu bubuk secukupnya. Kalau perlu ditambahkan sedikit air aja. Nah, ini udah siap tumis kangkungnya. Sekian dulu video dari aku hari ini. Ikutin terus channel ini untuk inspirasi berkebun, memasak, dan kegiatan aku lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.